Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan program podcastnya Sukabumi Update di acara Catatan Wakil Rakyat Jawa Barat. Alhamdulillah siang ini kami sudah kedatangan Kang Hasim Adnan. Siap, Kang Fit, Damang. Selamat datang, Kang. Siap. Sehat. Alhamdulillah. Ini di Catatan Wakil Rakyat kita ini Kang Hasim Adnan hadir sebagai salah seorang anggota DPRD Jawa Barat. Kang Hasim Adnan ini ditugasin sebagai sekretaris, Kang ya? Sekretaris Komisi 3, ya. Komisi 3 di fraksi PKB, dan ya. juga menjabat Ketua DPC. Ketua DPC PKB Kabupaten Sukabumi. Ya, betul. Oke. Kang, kita ngomongin catatan wakil rakyat nih. Siap. Kebetulan kita nih Februari nanti 14 ada pemilu 2024. Betul. Ada pileg, ada pilpres gitu. Nah, bicara catatan wakil rakyat 5 tahun ke belakang apa sih, Kang, yang sudah dilakukan dan apa nanti yang akan dikerjakan? Baik, saya kira saya itu kan Dewan Incumbent ya. Gitu. Di beberapa forum ketika saya melakukan silaturahim, konsolidasi, saya selalu bilang bahwa salah satu resiko Dewan Incumbent itu dalam momentum politik elektoral menuju pemilu 2024 di tanggal 14 Februari itu seperti lagi dihisab, Kang. Pengadilan rakyat. Iya, pengadilan rakyat gitu kan. Gitu. Jadi kalau masyarakat masih memberikan restu, termasuk menilai apa yang saya kerjakan sejak saya dilantik sampai sekarang itu berdampak positif terhadap masyarakat, tentu masyarakat akan memberikan apresiasi dan memberikan kepercayaan kembali gitu. Tapi di lain pihak kalau ada masyarakat yang nggak setuju dan nggak suka, ya kita juga nggak bisa memaksa. Tapi alhamdulillah dari beberapa kali kunjungan, termasuk roadshow kami ke beberapa desa, respon positif masyarakat luar biasa. Karena apa yang kami sampaikan, apa yang kami terangkan, termasuk selama saya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, itu diterima dengan positif oleh masyarakat. Sehingga alhamdulillah dalam banyak hal saya sudah sekaligus juga melaporkan, kalau ditanya naon wae sih selama iya jadi dewan tuh. Kang Hasim itu apa aja? Betul gitu kan. Saya sampaikan dan alhamdulillah ternyata sekaligus juga saya melakukan pendidikan politik, perspektif masyarakat, pola pandang masyarakat terhadap politik itu menjadi lebih kaya ya. Karena ternyata ada beberapa juga masyarakat yang baru tahu betapa pentingnya politik ya untuk memastikan agar kesejahteraan masyarakat, ya, distribusi keadilan itu bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat, wabil khusus warga Kabupaten dan Kota Sukabumi. Siap. Berarti poinnya pendidikan politik. Betul. Itu ada beberapa catatan, kalau nggak salah itu Kang Hasim itu di Sekretaris Komisi 3, terutama di Komisi 3 itu betul. ada beberapa kiprah yang terekam ya. Baik oleh publik gitu, yang mungkin melalui salah satu yang melalui Sukabumi Update gitu. Kalau di Komisi 3 itu ngapain aja sih, Kang, waktu itu? Ya. Bidangnya itu. Betul. Kalau secara komisional, Komisi 3 itu punya tugas dan fungsi terkait dengan pendapatan. Di bidang pendapatan, ya, salah satunya adalah soal pajak, ya, soal penerimaan Provinsi Jawa Barat, gitu kan. Saya kira di seputar keuangan lah, gitu kan. Yang memang kalau secara komisional, Komisi 3 itu nyaris, ya, tidak berhubungan langsung dengan selama ini yang menjadi concern masyarakat. Ya. Meski demikian, sebagai anggota DPRD Provinsi kan tidak mesti kiprahnya dibatasi oleh komisional, bidang komisional. Karena saya seringkali juga dapat laporan dari masyarakat kan gitu. Kang, kalau urusan untuk kesejahteraan masyarakat, Komisi 3 membidangi apa enggak? Saya bilang secara komisional enggak. Tapi sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat gitu kan punya kewajiban untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Bahkan yang ironis gitu kan, saya dapat juga beberapa cerita dari masyarakat ketika masyarakat punya kepentingan, punya aspirasi, ada dewan yang mengatakan, "Duh, eta mah punten sanes komisi abdi." Nah, saya kira
ini pelajaran penting buat semuanya bahwa anggota dewan itu kerjaannya bukan dibatasi oleh komisioner gitu kan. Meskipun urusan Komisi 3 itu hanya berkutat pada persoalan pendapatan, tapi terkait kesejahteraan, infrastruktur, dan lain sebagainya yang selama ini menjadi concern pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu juga menjadi tanggung jawab saya secara pribadi maupun secara anggota DPRD Provinsi. Mau tahu kadang-kadang. Betul. Kadang-kadang ketemu masyarakat itu Pak Dewan, gitu. Ya. Pengen ini, pengen itu. Kalau nggak salah pernah bikin jembatan dengan salah satu BUMD ya. Jawa Barat. Betul. Terus bantu listrik ya kan? Betul. Hal-hal seperti itu ya. Kalau melihat bidang kekomisian, keuangan gitu, nggak ada hubungannya. Apa yang dilakukan Komisi 3 ini untuk membiayai program-program betul. pembangunan. Betul. Gitu. Nah, hanya salah satu keistimewaan Komisi 3 itu kita jadi tahu postur pendapatan secara keseluruhan gitu. Dari mulai pajak kendaraan bermotor gitu kan, lalu pajak penerimaan BNPPKB dan lain sebagainya. Nah, sehingga secara otomatis Komisi 3 itu salah satu keistimewaannya tahu secara keseluruhan berapa sih anggaran yang didapat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui skema pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dana alokasi umum, dan lain sebagainya. Sehingga ada istilah di teman-teman itu anekdotnya, Komisi 3 itu komisi pemasok. Sementara komisi di luar Komisi 3, komisi pemacok. Jadi kita yang memasok anggaran, nah komisi-komisi lain itu justru eksekusi gitu kan gitu. Itu salah satu anekdot yang seringkali kita ungkapkan di forum-forum banggar terutama lah ya gitu kan. Dan alhamdulillahnya ternyata karena ini konteksnya bagaimana mengagregasi ya kepentingan masyarakat yang selama ini kita dapatkan melalui skema reses, melalui skema sosialisasi peraturan daerah gitu kan, itu kita bisa menangkap apa sih yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat. Reses itu kalau nggak salah selama 5 tahun ini udah berapa kali reses? Setahun itu kan ada 3 kali reses, 3 kali, 1 kali reses itu ada 8 titik minimal ya, yang kemudian kita keliling ke titik-titik di mana dulu gitu kan saya ada konstituen atau pemilih gitu kan gitu. Nah, alhamdulillah dari ada banyak hal itu secara umum memang masalahnya klasik Kang. Ya, mulai infrastruktur, mahalnya pupuk ya. Terus masih juga distribusi barang yang sehingga membuat dampak inflasi ya atau kenaikan harga barang-barang gitu kan. Yang itu sebenarnya untuk mengatasi kelangkaan pangan termasuk melonjaknya harga-harga di momen-momen tertentu, Jawa Barat itu sudah punya peraturan daerah tentang pusat distribusi daerah gitu kan. Lamun Bulogna Jawa Barat lah kan gitu kan gitu. Nah, kita sudah punya perdanya gitu kan, tinggal bagaimana mengimplementasi dan mengeksekusi perda itu agar persoalan fluktuasi harga, persoalan kenaikan harga, termasuk persoalan inflasi, itu bisa ditangani melalui perda pusat distribusi daerah ini. Karena seringkali kan persoalan melambungnya harga-harga itu diakibatkan karena tingginya permintaan di saat langkanya barang-barang, terutama sembako. Nah, pusat distribusi daerah ini menjadi kanalisasi, menjadi ruang di mana pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu kan melalui skema ini bisa mengantisipasi minimnya harga melonjaknya harga-harga, sekaligus juga minimnya pasokan di mana di momen-momen tertentu seringkali kan terjadi lonjakan harga karena permintaan yang banyak sementara stok pangannya, stok barangnya terbatas gitu kan. Atau ketika misalkan petani ya melimpah panennya gitu, harga justru turun gitu. Kan ini mengakibatkan kelompok petani rentan untuk terus dalam posisi yang merugi. Nah, dengan adanya pusat distribusi daerah ini diharapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat ketika terjadi panen raya itu bisa ngambil ya dengan harga yang normal.
sehingga tidak terjadi terutama kerugian kepada petani. Tapi sekali lagi, karena ini persoalannya tidak hanya persoalan regional yang sifatnya Jawa Barat, memang harus ada apa yang namanya juga ya, semacam atensi dari pemerintah pusat. Model soal harga beras gitu kan. Dalam satu waktu pemerintah pusat melakukan impor beras dengan dalih bahwa ketersediaan stok beras ya pangan nasional tidak cukup bisa mewadahi atau seperti yang diperlukan. Ya repot kalau kemudian keran impor beras itu dibuka sementara masyarakat petani lagi panen raya, gitu kan. Dampaknya langsung ke petani. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi catatan kita ya di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan mudah-mudahan saya kira ke depannya ini bisa terjadi kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk di level kabupaten kota bisa menjaga stabilitas harga itu secara efektif. Ya. Reses datang, berarti kan reses ini datang ke konstituen ya? Betul, pemilih, gitu. betul. Artinya nggak random, Kang Hasim reses hari ini kemana gitu? Enggak. Ya. Sudah terjadwal. Sudah tertuju titiknya gitu. Ya. Termasuk juga kita kan biasanya ada beberapa titik yang mungkin belum saya datangin, ya. Meskipun misalkan di situ bukan basis saya, tapi karena persoalannya sangat urgen, maka biasanya di tim lapangan itu selalu mengusulkan, Kang hoyong di dia resesnya karena bla bla. Ada beberapa reasoning. Jadi tidak juga mesti ketika saya reses itu di titik yang kemudian di situ saya punya basis. Ini sebenarnya bagian dari sense of krisis saya. Ketika ada persoalan-persoalan, biasanya saya kemudian juga memutuskan, oke, kalau begitu resesnya di situ. Kita mencoba mengakomodasi, gitu kan, mengakomodasi permintaan dari masyarakat bahwa saya diminta untuk reses. Ya, justru momentum reses itu merupakan momen yang paling strategis dan paling krusial bagi anggota DPRD, karena dari momentum reses, dari kegiatan reses itu justru kita bisa membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mungkin selama ini quote unquote terabaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemilu 2024 kan? Saya kira momentum pemilu 2024 ini menjadi momentum yang layak kita sambut dengan riang gembira ya, gitu kan. Wajib gitu kan. Apalagi saya seringkali di beberapa momentum pertemuan kaderisasi, pertemuan ideologisasi, ya termasuk momentum reses saya kira. Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya politik yang dalam hal ini, politik meskipun politik buat saya dan saya kira semuanya juga harus mengakui ini, momentum politik itu bukan hanya momentum politik 5 tahunan Kang Pit gitu kan. Justru politik itu adalah ya keseharian kita. Politik hidup dalam lingkup ruang hidup kita. Dari mulai bangun, tidur, sampai tidur lagi. Itu tidak ada yang terlepas dari politik gitu kan. Nah, kalau kemudian ada asumsi yang mengatakan selama ini bahwa ya politik itu, ya itu tadi yang 5 tahunan itu saya kira salah besar ya gitu kan. Apalagi dalam pemikiran madhab Syafi'i yang namanya politik itu hukumnya wajib, gitu kan. Karena hukumnya wajib, maka ketika dikerjakan dia dapat pahala, ketika ditinggalkan ya dosa, gitu kan. Nah, momentum politik elektoral 5 tahun ini menjadi momentum yang luar biasa buat masyarakat utamanya untuk menentukan arah masa depan bangsa 5 tahun ke depan, gitu kan. Dan saya kira masyarakat hari ini cukup kritis. Ya, meskipun di tengah-tengah pragmatisme politik yang luar biasa, Kang Pit, gitu kan. Nah, ini saya kira tantangan buat kami, buat saya juga yang aktif di partai politik untuk memberikan pendidikan politik ke masyarakat, gitu. Karena pragmatisme politik itu menjadi ya penyakit menurut saya. Kok awet? Kita ini udah berapa kali? Bukan hanya soal awet, Kang Pit. Harganya naik sekarang gitu.
harganya semakin naik gitu kan. Cuma awet, Ya. tapi harganya naik gitu. Betul gitu kan. Ya, tapi memang harus kita hadapi resiko itu. Ya. Yang penting kita sudah menyampaikan bahwa politik transaksional itu hanya akan melahirkan politik yang pasti akan menjauhkan masyarakat pada kesejahteraan dan keadilan.